Oke teman-teman, jadi perkenalkan, nama gue Heri Hermawan. Video ini aku buat selain untuk tujuannya untuk tugas kuliah, video ini aku buat juga untuk sharing dan menjelaskan terkait dengan konsep neraca. Nah, seperti apa konsepnya? Agar lebih mudah mempelajari, di sini aku udah membuat mind mapping agar kita lebih mudah mempelajari konsep dari neraca. Mind mappingnya seperti apa? Mind mappingnya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan mind mapping itu, kita bakal belajar memahami konsep neraca itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi konsep neraca yang pertama itu kita mulai dari pengertian. Yang dimana pengertian neraca itu adalah salah satu kegiatan dari laporan keuangan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan berupa nilai aktiva, kemudian juga berupa kewajiban, kemudian dari modal pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Jadi neraca itu hanya melaporkan semuanya itu pada suatu tanggal tertentu seperti itu, suatu tanggal atau suatu periode tertentu. Itu jadi pengertian dari neraca. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat di mind mapping, di sana ada 3 garis ke bawah. Artinya di dalam neraca itu, neraca memiliki manfaat, keterbatasan, dan juga yang terakhir, neraca ini berhubungan dengan analisis dari rasio keuangan seperti itu. Nah, yang pertama dari manfaatnya. Manfaat neraca itu ada 2 ya, jadi untuk memprediksi dan juga untuk sebagai sumber data seperti itu. Pertama untuk memprediksi, di mana neraca itu berfungsi untuk memprediksi kemampuan dalam melunasi kewajiban. Jadi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu memprediksi klaim atas aset yang mungkin atas aset atau modal yang mungkin dimiliki oleh kreditur atau dimiliki oleh investor seperti itu, atau untuk pemilik. Nah, jadi itu bisa memprediksi itu, dan kemudian data yang diperoleh di neraca itu dapat berupa gambaran dari kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi gambaran dari keuangan itu bisa dicari di neraca. Nah, itu dari sisi manfaatnya. Di sisi lain, neraca ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasannya itu yang pertama, di neraca itu mengabaikan inflasi. Jadi inflasi atau nilai rupiah sekarang itu tidak diungkap di neraca seperti itu. Dan kemudian keterbatasan yang kedua yaitu tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini. Jadi nilai perusahaan saat ini tidak cerminkan, mungkin berhubungan dengan inflasi tadi ya. Jadi nilai uangnya, nilai asetnya itu tidak tercermin, tidak tercermin dari neraca tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengungkap seluruh aktiva. Jadi tidak seluruh aktiva yang diungkap. Ada mungkin aset-aset yang mungkin aset personal, aset orang. Di sini mungkin kalau pemain sepak bola, jadi orangnya itu teman-teman nggak bakal bisa temuin di neraca seperti itu. Padahal sebenarnya orang itu memiliki nilainya masing-masing. Jadi seperti pemain sepak bola, setiap pemainnya memiliki dari nilainya masing-masing seperti itu, yang itu bisa ditukar jadi kas, tetapi aset tersebut yang tidak bisa ditemukan di neraca ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu analisis rasio-rasio keuangan. Jadi di neraca ini teman-teman dengan melihat dari komponen dari neraca, komponennya sebentar kita bahas. Teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan seperti current ratio, kemudian juga quick ratio, kemudian juga debt ratio, ada juga asset turnover, dan terakhir yaitu return on asset atau ROA. Jadi semuanya itu teman-teman bisa nilai dari informasi yang terkandung di neraca tersebut seperti itu. Mungkin untuk melihat likuiditas perusahaan atau misalnya untuk yang lain-lain seperti itu. Itu analisis rasio, teman-teman bisa lihat melalui komponen-komponen yang ada di neraca. Nah, itu yang pertama mengenai pengertian dari neraca. Kemudian lanjut kita akan bahas terkait dengan komponen neraca. Nah, komponen neraca itu ada 2 sisi ya. Jadi ada sisi aset, dan juga ada sisi kewajiban dan modal. Nah, di mind mapping ini saya sudah warnain yang posisi aset itu warna biru. Jadi backgroundnya biru. Kemudian yang posisi kewajiban dan modal itu backgroundnya merah. Nah, yang backgroundnya biru ini saya bisa sebutin yang pertama itu ada aktiva lancar, kemudian piutang, persediaan juga di sana, kemudian biaya dibayar muka, kemudian investasi jangka panjang, aktiva tak berwujud, aktiva tetap, sampai dengan aktiva tidak lancar seperti itu. Jadi diurutin ya dari yang paling atas itu aktiva, dari yang paling lancar, yang paling liquid sampai dengan yang tetap seperti itu. Itu pendapatannya. Nah, kemudian begitu juga di sisi kewajiban. Jadi di sisi kewajiban itu yang background merah, itu yang pertama ada kewajiban lancar, kemudian ada utang usaha dan utang wesel, kemudian juga beban yang masih harus dibayar, kemudian juga pendapatan diterima di muka, kemudian bagian utang jangka panjang yang lancar, kemudian kewajiban tidak lancar, utang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang, kemudian kewajiban
PPH, jadi kewajiban PPH yang ditangguhkan, kemudian juga kewajiban tidak lancar, kemudian juga modal dari pemilik. Nah, udah mulai masuk modal pemilik, modal di setor, kemudian juga laba ditahan, kemudian juga saham treasury di sini termasuk, dan terakhir akun laba komprehensif lainnya. Jadi di posisi kewajiban itu kewajiban lancar sampai kewajiban yang tidak lancar urutannya, dan kemudian di bawahnya itu ada modal sampai terakhir akun laba komprehensif lainnya. Nah, itu mengenai komponen-komponennya. Nah, teman-teman, antara komponen dan pengertian di sana sudah ada. Coba teman-teman perhatikan di bawah judul, di sana ada garis titik-titik yang isi kata berhubungan. Artinya pengertian neraca ini berhubungan dengan komponen. Tentu karena di neraca itu seperti pengertiannya, di neraca itu melaporkan posisi keuangan perusahaan, baik dari aktivanya, kemudian dari kewajiban, dan juga modal pemegang saham. Jadi pada suatu tanggal tertentu itu pengertian neraca itu tentu berkaitan dengan komponen-komponennya. Plus dari analisis rasio keuangannya itu juga pasti menggunakan komponen-komponen dari neraca, entah apapun analisisnya seperti itu. Jadi misalnya kalau ukuran rasio yang menggunakan aktiva lancar seperti itu misalnya. Jadi itu berhubungan antara pengertian dan komponen-komponennya seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bentuk-bentuk laporan neraca. Jadi bentuk laporan neraca itu teman-teman ada dua. Jadi yang pertama itu ada bentuk skontro dan yang kedua ada bentuk stafel. Nah, bentuk skontro ini teman-teman bisa digunakan ketika ada sedikit akun yang ada seperti itu. Jadi ada sedikit akun di perusahaan tersebut bisa menggunakan bisa menggunakan bentuk laporan skontro ini. Jadi bentuk skontro itu ada dua sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanannya itu kewajiban, sisi kirinya itu aset atau aktiva. Jadi seperti itu, seperti bentuk neraca pada umumnya. Nah, sedangkan yang kedua bentuk stafel ini kebalikan dari bentuk pertama. Jadi stafel ini biasanya digunakan untuk melaporkan yang akunnya banyak seperti itu, yang akun di perusahaannya itu banyak. Nah, jadi bentuk stafel ini bentuknya itu berurutan. Jadi tidak ada dua kolom, berurutan. Dari yang paling atas itu ada aktiva, kemudian ada pasiva atau kewajiban, dan yang terakhir itu ada modal. Jadi dari paling atas aktiva, dari yang paling lancar, kemudian pasiva juga dari paling lancar, kemudian terakhir itu modal seperti itu. Nah, jadi yang membedakan adalah selain dari bentuknya juga dari cara penulisannya, dan terakhir skontro ini akan lebih efisien digunakan untuk sedikit akun, dan stafel ini akan lebih efisien digunakan untuk perusahaan yang memiliki banyak akun dalam operasionalnya seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan konsep neraca. Jadi dari pengertian sampai dengan bentuk-bentuknya saya sudah jelaskan seperti itu. Nah, jadi itu konsep neraca yang sudah aku jelaskan, itu versi aku sendiri, seperti itu penjelasannya. Nah, teman-teman bagi yang ingin nanya, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih.